Oke, ini 3.6 sudah? Atau baru mau 3.6? Sudah Ibu di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, oke, mungkin saya ulangi lagi beberapa ini ya, yang di 3.6. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan sebuah barisan itu properly divergent ya. Yang pertama kita bisa menggunakan definisi, yang kedua kita bisa membandingkan barisan tersebut dengan barisan yang lain yang kita sudah tahu kekonvergenannya apakah properly divergent atau tidak gitu ya. Properly divergent di sini dalam pengertian dia konvergennya ke plus tak hingga atau ke minus tak hingga. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu dengan membandingkan, membuat rasio antara barisan tersebut dengan barisan yang lain yang kita sudah tahu bahwa barisan itu adalah barisan yang properly divergent juga. Ya, di teorema 365. Nah, kita akan lanjut ke 3.7 berkaitan dengan infinite series. Nah, ketika kita membahas tentang barisan, barisan itu kan didefinisikan, barisan bilangan real itu didefinisikan sebagai fungsi dari n ke r, ya. Barisan bilangan real itu adalah fungsi dari n ke r, ya. Fungsi dengan domainnya bilangan asli. Karena di sini barisannya bilangan real, maka kodomennya adalah bilangan real. Ya kalau ini barisan bilangan kompleks berarti di sininya kompleks gitu ya. Kalau ini barisan geometri ya ini bentuknya geometri. Ruang untuk geometri. Nah sekarang kita lihat dari barisan ini katakanlah barisannya adalah XN ya. Kita akan buat ke dalam deret. Deret itu adalah di sini didefinisikan sebagai barisan ya parsial sum ya, barisan parsial sum. Jadi kalau saya punya X1 sampai ini ada barisan XN, maka kita definisikan barisan baru. Nah, barisan baru ini adalah parsial sum. Ini X1, S2-nya sama dengan X1 plus X2, dan seterusnya. Sehingga SN itu kita definisikan sebagai X1 ditambah X2 sampai XN. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau mengatakan S, ini deretnya ya, sama dengan ini adalah barisan SK. Nah, itu S konvergen jika barisan SK-nya juga konvergen. Dijumlah dari, barisan dari parsial sum-nya juga konvergen. Nah, untuk kalau dia SK-nya konvergen, katakanlah SK-nya konvergen ke S, maka kita bisa menuliskannya S sama dengan sigma XN.
dan seterusnya. Ya, ini bisa Anda pakai N sama dengan 1 sampai tak hingga atau tidak, nggak masalah. Ya, tapi karena ini untuk memperjelas saja bahwa kalau deret itu memang semuanya dari 1 sampai tak hingga. Nah, kita lihat lagi beberapa contoh di sini. Ada contoh A, contoh yang ada di mana nih? Contoh ini, ya. Nah, di sini ada barisan R pangkat N, ya, dan seterusnya. Nah, silakan pelajari di contoh 372, ya. Setelah melihat contoh 372, saya minta Anda ya, Anda coba nomor 3. Ini nomor 1 dengan nomor 4. Silakan dicoba dulu. Nomor 1, 3, dan 4. Ya. Eh, plus dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah seper K plus 1 min seper K plus 2. Nah, yang habis kan yang ini ya. Ini habis, tinggal yang ini. Jadi ini akan sama dengan limit K menuju tak hingga 1 dikurangi seper K plus 2. Ketika limit K menuju tak hingga, maka ini 1 min 0 sama dengan 1. Itu. Demikian juga dengan yang nomor B. Menuliskannya pakai limit dulu ya. Karena kita nggak tahu bahwa oh yang ini benar nih, hilang nih yang belakang gitu. Ya. Tetap kita menggunakan limit di sini. Jelas Widianto? Jelas Ibu. Terima kasih. Oke. Baik.
Mungkin Anda bisa coba untuk yang C ya, sama saja di situ menggunakan pecahan parsial. Oke, silakan yang lain mungkin belum ada yang. Terima kasih Widi. Sama-sama. Oke, silakan yang lain. Mungkin nomor 1 atau nomor 4.